Bersama MA Mualimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Halo teman-teman, kali ini podcastnya ada yang spesial nih. Kita sudah berada di Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan kita lebih dalam mengenai situs budaya serta bagaimana sih berdirinya Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Ya, nama saya Hubertus sebagai pemandu di Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik. Bapak sudah berapa lama mengabdi? Saya sudah bekerja di museum 32 tahun 6 bulan. Nah, berarti udah lama? Sudah lama. Terus Pak, kita nih pengen tahu dong gimana sih latar belakang berdirinya museum ini? Iya, baik. Mengenai tentang latar belakang berdirinya museum, dalam sejarahnya Bapak, di Indonesia awal museum hanya satu yang berada di ibu kota negara atau sekarang disebut Museum Nasional. Nah, kita tahu bersama bahwa dulu istilahnya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu diambil di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi adanya perkembangan bahwa semua barang-barang yang dari setiap provinsi tidak bisa muat di Museum Nasional. Akhirnya salah satu perubahan harus diadakan pembangunan museum di setiap provinsi. Ya. Kebetulan museum kita ini dirintis sejak tahun 1976 dan bertepatan dengan temuan berupa gerabah tanpa hias yang ditemukan di situs Gunung Piring, juga ada temuan kapak batu di Pelambik, Lombok Barat. Ya. Jadi dengan itu rintis semua museum sejak tahun 1976, kemudian baru diresmikan tepatnya pada tanggal 23 Januari 1982 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu adalah Profesor Dr. Datuk Yusuf, dan pada saat itu museum dibuka. Oh, berarti bisa dikatakan juga salah satu tujuan didirikannya museum ini adalah untuk melestarikan situs-situs budaya atau peninggalan sejarah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, museum ini kan sering dijadikan sebagai tempat untuk edukasi sejarah nih Pak. Nah, tentunya juga banyak yang menjadikan museum ini sebagai destinasi wisata. Bagaimana sih cara Bapak untuk menjaga eksistensi museum ini? Sedangkan kan sekarang udah zamannya modern tuh, banyak milenial yang enggan untuk melirik sejarah gitu Pak. Baik. Ini salah satu strategi. Kita lihat dulu definisi. Berkunjung ke museum ada dua tujuan, ya. Wisata alam dan wisata budaya. Budaya itu yang menyangkut benda-benda peninggalan hasil nenek moyang kita pada masa lampau yang masih tersimpan di museum. Untuk apa disimpan? Untuk dipelajari, diteliti. Nah, kemudian yang menyangkut budaya, adik-adik nanti kalau masuk ke dalam ruangan pameran, di situ sudah dipampangkan ada maket Gunung Rinjani, Tambora, dan Gunung Sangiang itu belum ada. Karena mengapa? Karena tadi itu orang mau ingin trekking ke Gunung Rinjani, paling tidak dia sudah melihat di maketnya dari arah mana saja yang kita boleh trekking ke situ. Kan situ sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dari Pelabangan maupun dari Desa Senaru. Jadi dengan adanya di sini Museum NTB ini, segala sesuatu peristiwa pada perkembangan masa lalu itu semua ada di sini, sehingga orang yang datang ke NTB memudahkan kalau dia ingin melakukan penelitian. Salah satu contoh mau melakukan penelitian Sorong Sera Aji Krama, itu boleh dia ke masyarakat, tetapi bendanya sudah ada di sini. Sedangkan di masyarakat belum tentu benda di sini masih lengkap. Terus kan di sini ada banyak peninggalan sejarah tuh Pak. Nah, salah satu destinasi sejarah, peninggalan sejarah yang paling difavoritin nih sama pengunjung tuh apa Pak? Ya, kalau yang difavorit oleh pengunjung kan kita lihat daripada perkembangan mayoritas ya. Kebetulan di sini kan punya Al-Quran tulisan tangan tadi abad 16. Itu kan salah satu peninggalan agama Islam abad 16. Kemudian lagi dengan adanya Masjid Bayan Bele juga. Nah, kalau soal datang di sini tadi, orang-orang di sini
lihat itu di mana situs itu seperti informasinya semua ada di museum, karena semua museum ini merupakan jendela budaya pendidikan Nusa Tenggara Barat. Sekarang karena sudah ada informasi di sana Lombok Utara ada masjid, akan orang pergi ke sana rame-rame, kan begitu. Jadi disitulah nanti dengan orangnya rame-rame orang berkunjung ke Masjid Ben Bali untuk salah satunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu juga. Sebaliknya juga di sini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang menguntungkan ya seperti pedagang-pedagang kaki lima. Bahkan program cruise dulu itu kapal pesiar ya, karena COVID itu satu kali datang 600 sampai 700. Itu kalau mereka belanja uang paling rendah $100 berapa? Itu paling rendah. Tidak mungkin ada yang lebih daripada itu. Nah itu kembalinya tadi karena museum merupakan jendela budaya Nusa Tenggara Barat, dan kalau di Eropa orang berkunjung ke negara orang tidak ke mall kayak kita, orang harus berkunjung ke museum. Mengapa? Untuk melihat peradaban masa lalu dan sampai sekarang. Setelah adanya COVID tuh Pak, terdampak nggak sih museum? Jelas itu, bukan hanya museum ya, daerah pariwisata seluruh Indonesia, apalagi Bali Gunung Tikar ya, yang terkenal gitu. Apalagi kita skala kecil gitu. Tapi ya lambat laun sekarang ya mudah-mudahan dengan COVID ini sudah mulai berakhir, tapi tetap kita waspada ya, karena masih tapi tidak kayak seperti 2020 sampai 2021 kemarin ini. Terakhir nih Pak, pesan singkat untuk generasi kita untuk selalu mengingat sejarah. Ya, kalau pesan saya itu ya, cintailah budayamu melalui kunjung museum. Itu tidak perlu kita banyak definisi, itu padat tapi singkat. Jadi, cintailah budayamu melalui kunjung museum. Itu saja pesan saya. Cintailah budayamu dengan melalui kunjungan museum. Oke, baik teman-teman, tadi itu podcast kita mengenai Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Tadi sudah sangat rinci dijelaskan oleh Bapak. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.